penampakan rumah instan. Hari ini kita ketemu lagi, jumpa lagi. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan sharingkan, akan kita bagikan informasi lengkap, tutorial bagaimana kita membuat alat hand sanitizer, yaitu menggunakan bahan dari Paralon. Nanti hand sanitizer ini nanti sistemnya akan diinjak dan bisa portable, bongkar pasang. Ya, jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini kita sajikan semua peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan beserta ukurannya lengkap. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak usah pusing-pusing lagi. Bapak Ibu tinggal contek saja persis seperti ukuran-ukuran yang memang sudah kita siapkan di sini. Bapak Ibu tinggal potong dan nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana teknik memasangnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung menggunakannya di rumah untuk sebagai tempat dudukan hand sanitizer atau sabun, di mana nanti dalam penggunaannya itu kita tidak perlu menggunakan tangan lagi seperti ini. Nanti sistemnya akan diinjak sehingga hand sanitizer ini akan tetap bersih pegangannya. Jadi peralatan yang kita gunakan peralatan umum saja. Untuk memotong Paralon itu kita gunakan gergaji besi seperti ini. Lantas nanti kita juga bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang punya, ini peralatan bisa digunakan gerinda, ya, gerinda dengan mata potong resibon. Ini digunakan untuk memperhalus nanti permukaan sudutan supaya tidak tajam, dan juga bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang terbiasa menggunakan ini mungkin bisa mempermudah untuk pemotongan. Tapi alat potong ini dan ini ada plus minus masing-masing. Memang menggunakan alat potong dengan mesin ini pekerjaan akan lebih ringan karena sekali jalan ini bisa langsung cepat terpotong. Tapi dari sisi permukaan ini karena kecepatannya tinggi, kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa ini akan membuat hasil potongan yang tidak lurus. Dengan menggunakan gergaji besi ini pasti membutuhkan tenaga lebih, tetapi bisa lebih presisi dalam pemotongan. Jadi permukaan potong ini bisa lebih lurus. Jadi pilihannya ada pada Bapak Ibu rekan-rekan, apakah menggunakan gergaji besi atau dengan gerinda tangan seperti ini. Lantas kita gunakan alat bor dengan mata seperti ini. Ini gunanya nanti untuk membuat bolongan-bolongan yang berbentuk lingkaran. Ini akan menjadi lebih rapih. Dan bor ini biasa dilengkapi dengan ujung mata bor seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa putaran ini tidak lari ke kanan kiri. Jadi pertama dalam ngebor itu kita patok dulu tengahnya. Lantas kita tembusin dulu tengahnya. Setelah itu baru perlahan dia akan sebagai pegangan di pusat, dan bagian lingkaran ini nanti baru akan mengikis. Nanti kita akan demonstrasikan juga simulasikan juga di bagian akhir dalam pembuatan menggunakan alat bor tangan ini. Baik, kita akan masuk pada ukuran. Jadi Bapak Ibu, pipa Paralon yang berdiameter 1 in itu silakan bisa dipotong dengan ukuran 82 cm. Nah, kenapa 82 cm? Ini kita contohkan seperti ini. Ini yang kita potong di sini ukuran 80. 80 itu karena pada saat pembelian Paralon kalau baru itu biasanya ujungnya kita lihat ini sudah ada bentuk soketnya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin seperti ini aja nih. Nah, tinggal masuk. Tapi kalau Paralonnya tidak ada soket seperti ini sebaiknya dibuat dengan panjang 82
32 dipotongnya agar nanti bisa masuk ke T atau keninya itu kurang lebih sekitar 2 cm ya. Jadi bagi yang paralonnya tidak ada soket seperti ini silahkan dipotong 82 cm, bagi yang ada soket itu dipotong 80 saja. Baik, ini yang satu in. Bapak Ibu siapkan 2 buah paralonnya, atas ukuran 54 seperti ini, ukuran 54. Ini siapkan 1 batang ya, 54 1 batang. Nanti untuk penggunaannya kita akan lihat di bagian mana. Lantas siapkan juga yang panjang 29. Ini panjang 29. Ini disiapkan 1 batang. Ini semua berdiameter 1 in. Lantas untuk komponen yang diameter 1 in itu kita siapkan keni 90 derajat. Itu siapkan sebanyak 6 buah. 6 buah, ini 3 untuk di kiri dan 3 nanti kita gunakan untuk di bagian kanan. Lantas T sama diameter 1 in juga. Ini kita siapkan sebanyak 8 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 buah. Nanti akan 4 kiri dan 4 kanan. Ya, ini T yang ukuran diameter 1 in. Lantas kita siapkan juga untuk dudukan hand sanitizer-nya. Kita gunakan botol seperti ini. Ini kita menggunakan potongan pipa paralon yang berdiameter 4 in. Diameter 4 in lengkap dengan penutupnya. Juga sama, penutupnya ini yang diameter 4 in. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini. Seperti ini Bapak ya. Oke. Selanjutnya masih dengan pipa diameter 1 in. Ini siapkan potongan-potongan kecil sepanjang 10 cm. Ini disiapkan kurang lebih ada 6. Nanti kita gunakan 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan. Kita siapkan seperti ini. Ini seperti soket-soket. Ini kurang lebih panjangnya 4 cm. Panjang 4 cm ini kita siapkan 4 buah. 2 kiri dan 2 kanan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pipa yang diameter setengah in. Nah, pipa tadi setengah in ini akan kita gunakan untuk sebagai alat atau rangka untuk yang menekan botol. Ini kita siapkan panjang 120 cm. Pipa diameter setengah in itu Bapak Ibu rekan-rekan bisa potong sepanjang 120 cm. Ini siapkan sebanyak 2 buah. Lantas masih pipa diameter setengah in itu bisa dipotong ukuran panjang 32. Ya, 32 sebanyak 2 buah. Lalu keni atau belokan 90 derajat itu siapkan sebanyak 4 buah yang diameter setengah in. 4 buah ini nanti akan digunakan 2 kiri dan 2 untuk di kanan. Baik, itu mungkin bahan-bahan dasar yang kita perlu siapkan untuk pembuatan alat hand sanitizer dengan sistem injak portable yang bongkar pasang ini. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk pada bagian bagaimana kita merangkai paralon-paralon ini untuk bisa menjadi alat hand sanitizer sistem injak yang portable. Jadi langkah pertama kita akan mulai membuat rangka utamanya terlebih dahulu. Ini kita mulai dari pembuatan kaki-kaki ya. Pertama ambil 2 keni yang ukuran diameter 1 in. Buat seperti ini. Lantas Bapak Ibu bisa mengambil paralon yang
panjang 10, paralon 1 in. Ini dipasang seperti ini. Ini sengaja angka panjang ditaruh di atas supaya Bapak Ibu bisa mengikuti panjangnya dengan baik. Nah, dibuat seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita gunakan T yang diameter 1 in. Jadi dibuat seperti ini. Ini untuk pembuatan kakinya terlebih dahulu. Seperti ini. Kurang lebih. Nah, ini adalah bagian kaki. Lantas Bapak Ibu masih menggunakan yang panjang 10 cm. Ini dimasukkan di bagian T seperti ini. Seperti ini. Kemudian keni yang diameter 1 in buat seperti ini. Pasang seperti ini. Untuk bagian kaki, pastikan supaya permukaannya rata, kurang lebih seperti ini. Lantas selanjutnya ambil potongan pipa paralon yang diameter 1 in, tadi yang dipotong kurang lebih panjangnya 4 cm. Ini yang kita bisa buat seperti model soket seperti ini. Ya, seperti ini. Tuh, seperti ini. Kita masukkan. Seperti ini Bapak Ibu. Lantas selanjutnya Bapak Ibu dapat menggunakan T yang diameter 1 in. Ini dimasukkan seperti ini. Masukkan seperti ini, masuk dalam pipa yang berfungsi sebagai soket ini. Kita masukkan. Ini sampai habis. Masukkan sampai habis. Seperti ini. Ini sampai habis, Bapak Ibu ya, sampai habis. Jadi pipa tadi kenapa dipotong 4 cm? Itu pada saat dimasukkan ini kurang lebih pipa akan masuk kurang lebih 2 cm. Jadi 2 cm kiri dan 2 cm kanan. Jadi dia bisa habis seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu bentuknya. Lantas selanjutnya ambil lagi pipa yang tadi berfungsi kurang lebih seperti soket tadi. Ini kita masukkan di bagian T yang 1 in seperti ini. Oke, selanjutnya kita gunakan lagi T yang diameter 1 in. Ini kita pasang dan kita masukkan ke dalam pipa ini seperti ini. Seperti ini ya, kita masukkan. Dan ini dihabiskan, rapatkan. Nah, seperti ini. Nah, ini dirapatkan. Nah, ini kurang lebih kita sudah dapatkan bentuk bagian kaki di sebelah sisi kanan atau kirinya. Nah, selanjutnya kita ambil lagi. Kita letakkan sini dulu. Sama seperti yang pertama, ini kita ulangi. Siapkan dulu untuk pembuatan kaki. Lantas ambil pipa 1 in yang panjangnya 10 cm. Kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Ini untuk kaki-kaki. Lantas kita ambil T yang diameter 1 in, kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Oke, sama seperti ini bentuknya. Nanti kita akan buat seperti ini bentuknya. Lantas kita ambil potongan pipa yang diameter 1 in dengan panjang 10. Kita masukkan juga seperti itu. Seperti ini. Lantas kita ambil belokan atau keni yang diameter 1 in juga sama. Kita masukkan
Setelah itu kita ambil pipa diameter 1 in yang panjangnya 4 cm tadi di awal kita potong. Ini yang akan berfungsi seperti soket. Kita masukkan seperti ini. Ya, kita masukkan seperti ini. Masukkan. Lantas ambil lagi T yang 1 in. Kita bentuk lagi seperti ini. Kita masukkan. Kita lihat. Kita masukkan. Habiskan sampai tidak ada jarak. Jadi tadi pipa yang 4 cm itu akan tertanam di dalamnya. Nah, seperti ini. Lantas selanjutnya kita ambil lagi yang 1 in tadi yang kita potong kurang lebih 4 cm. Kita masukkan di bagian atas dari T seperti ini. Kemudian ambil lagi T yang diameter 1 in. Kita pasang lagi seperti ini. Ini kita habiskan. Kita habiskan sampai semuanya masuk. Ini kepanjangan kita bisa ganti. Ini kalau misalkan tidak masuk, mungkin ada yang terlalu panjang, kita bisa ganti seperti ini. Jadi dengan sistem seperti ini, maka pipa kita atau alat kita ini bisa bongkar pasang Bapak Ibu. Jadi kita tidak memerlukan lem paralon, ya. Ini yang 4 cm kita masukkan dan kita pasang lagi tadi yang, nah seperti ini, ya. Jadi kita sudah jadi ini untuk pembuatan kakinya. Jadi nanti kaki kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kita pasang atau kita ambil pipa yang 1 in diameternya dengan panjang 54 cm. Ini kita masukkan di bagian belakang. Ini untuk penguat di bagian belakang. Ini kita masukkan seperti ini, bagian belakang. Nah, ini kita masukkan ke keni yang diameter 1 in di bagian belakang. Kita geser dulu, kita masukkan panjang 54. Ini memang kita sengaja buat ukuran-ukuran ini diameternya itu pas, sehingga manakala kita mau memindahkan atau merubah posisinya, kita tidak perlu kerepotan dengan membongkar lem dan lain-lain, dan cenderung lem itu akan lebih sulit untuk bongkar pasang. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Ini semua dikerjakan tanpa lem, sehingga Bapak Ibu saat mau pindah atau bongkar pasang ini akan mudah karena tidak menggunakan lem. Selanjutnya kita ambil yang diameter 1 in. Ini yang panjang 29. Ini kita gunakan sebagai penguat di bagian bawah seperti ini. Lihat lagi ya, kita lihat 1 in, kita masukkan di bagian sini. Kita masukkan seperti ini. Nah, kurang lebih bagian kaki kita jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sudah membuat patokan kurang lebih jarak luar-luar antara paralon ini kurang lebih 40 cm. Hal ini penting karena jika kurang atau lebih, ini nanti akan menyulitkan di bagian pipa setengah ini ya. Ini kurang lebih 40. Ini mungkin ada sedikit kurang, kita dorong lagi supaya kurang lebih 40 itu patokannya Bapak Ibu. Kita paskan dulu kurang lebih. Itu nanti ukuran luar-luar ini 40. Ini kurang lebih 40 setengah. Ya, kurang lebih.
Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan, saat ini kita sudah menyelesaikan tahap pembuatan rangka dari alat hand sanitizer portable kita itu di bagian bawah ya. Bagian bawah sudah selesai, kurang lebih bentuknya seperti ini, nanti tinggal dirapihkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangka bagian atasnya ya, rangka utama bagian atas. Nah, caranya adalah tadi kita gunakan, karena di sini pada saat pembelian paralon awal itu biasa umumnya salah satu sisinya itu bentuknya seperti ini. Jadi sudah agak besar dan ini bisa untuk disambung. Jadi kalau pipa paralon asli saat kita beli itu satu batang itu biasanya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini tinggal disambung. Kalau misalkan Bapak Ibu mau praktis pada saat pembelian pipa paralon baru, itu Bapak Ibu bisa potong saja bagian ini, bagian yang agak besar ini dipotong dahulu supaya semuanya ukuran diameter sama seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu potong ukuran 82. Nah, ini di sini kami soket atau ujung awalnya tidak kita potong dan kita gunakan. Kita menggunakan bantuan soket tadi 4 cm. Jadi pertama dimasukkan seperti ini. Lantas ini juga yang kurang lebih 4 cm kita masukkan seperti ini. Lantas tiang ini kita masukkan seperti ini. Masukkan seperti ini. Ini Ibu masukkan sampai habis. Masukkan sampai habis. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan pipa yang tidak ada ujungnya seperti ini, yang udah langsung seperti ini artinya ujung ini bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini bisa langsung masuk, ya, ini bisa langsung masuk seperti ini. Tapi karena kami menggunakan yang ujungnya ada pembesarannya, kita membutuhkan bantuan potongan yang 4 cm. Seperti ini kita letakkan. Lantas kita masukkan pipa seperti ini. Nah, ini kurang lebih jadi bentuk rangka utama di bagian atas. Nah, selanjutnya adalah kita akan pasang untuk pipa yang setengah in. Kita pasang, kita pindahkan dulu ke bawah. Ini goyang-goyang karena belum dilem, atau kalau mau knockdown bukan pasang jangan dilem. Kita masukkan pipa paralon yang ukuran setengah in seperti ini, yang ukuran panjangnya 120 cm, masukkan seperti ini. Masukkan seperti ini, terus tembus sampai bawah. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Lantas kita siapkan yang berukuran 1 in T. Kita masukkan di bagian atas seperti ini. Dan kita masukkan juga di sebelah satunya juga seperti ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu masih bisa mengikutinya. Nah, langkah selanjutnya adalah
Tadi kita sudah membuat di awal tempat dudukan untuk hand sanitizer-nya, untuk botol pompanya. Ini dibuat dari potongan paralon yang berdiameter 4 in. Lantas di bagian sisi sebelah sini, ini kita bolongi agar bisa masuk pipa yang berukuran 1 in. Jadi kurang lebih Bapak Ibu nanti bisa menggunakan alat bor seperti ini. Dibentuknya alat bor seperti ini. Ini gunakan yang diameter 1 in untuk membuat bolongan di bagian tepi, bagian sisi kanan kirinya. Seperti ini. Ini dibuat dengan pipa yang 10 cm, dimasukkan seperti ini. Masukkan sedikit saja supaya botol ini dia cukup. Nah, ini dia cukup leluasa nih. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau ganti botol juga yang cukup besar, ini masih bisa masuk. Jadi sisi-sisinya dibuat sedikit saja. Lantas ini dilem menggunakan lem tembak ya. Lem tembak. Ini dilem kanan kirinya, dibuat seperti ini. Lantas bagian depannya ini kita buat dengan bantuan mata bor yang ini. Mata bor ini kita buat kurang lebih tadi kita buat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Kita bor setengah. Lantas karena bagian ujung-ujung ini mungkin tadi masih tajam, untuk memperhalus supaya tidak tajam, ini kita gunakan gerinda untuk mengikisnya sedikit supaya ini agak bulat, jadi tidak terlalu tajam saat kita cuci tangan, atau mungkin di bawah ini kalau khawatir terlalu tajam akan tergores ke tangan. Jadi kita perhalus, dan ini dihaluskan dengan amplas. Kita haluskan dengan amplas, semuanya dihaluskan dengan amplas. Lantas tutupnya ini, tutup paralon 4 in, ini kita pasang seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, ini jadilah alat atau tempat dudukan untuk botol hand sanitizer. Seperti ini, bentuknya seperti ini. Baik, kita akan pasang ini di posisinya. Kita buat seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai patokan kita kurang lebih ini lebar luar keluar ini 40 cm. Kurang lebih 40 cm. Ini masih agak kelebihan. Kita tarik sedikit keluar supaya kurang lebih 40 cm. 40 cm. Kita atur lagi supaya ukuran luar keluar kurang lebih 40 cm. Kenapa hal ini penting? Ini untuk memastikan nanti pipa yang setengah in di dalam itu bisa bergerak dengan bebas. Kalau misalkan pipa yang setengah in itu di dalam dan pipa yang 1 in itu tidak lurus, maka nanti akan menahan pipa setengah in dan pergerakannya nanti kurang leluasa. Baik, selanjutnya kita akan pasang bagian bawah seperti ini. Ini kening yang setengah in kita pasang di bagian bawah seperti ini. Lantas kening yang setengah in juga pasang sebelah sini seperti ini. Kita ambil potongan paralon yang panjangnya 32 cm. Ini kita masukkan seperti ini Bapak Ibu. Masukkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini.
ini adalah bagian yang akan sliding. Nanti bagian ini yang akan diinjak. Ya, seperti ini. Ya, kita pastikan dulu dia dapat bergerak dengan bebas. Setelah ini selesai, kita ambil lagi ini yang setengah in, kita pasang dulu di atas seperti ini. Lantas kita gunakan, ini lepas karena masih belum mengunci semuanya, kita gunakan yang 32, kita masukkan lagi di bagian atas seperti ini. Seperti ini bentuknya. Untuk mengencangkan itu biasa kita gunakan untuk seperti ini Bapak Ibu. Ini tahan dulu di bawah satu, tahan di bawah satu, lantas yang di atas ditekan seperti ini. Untuk mengencangkan itu juga yang sebelah sini juga di bawah kita tahan, kita pastikan dia masuk semuanya. Kita pastikan masuk. Kita tidak menggunakan lem. Bagi Bapak Ibu memang mau menggunakannya secara permanen, Bapak Ibu bisa menggunakan lem paralon untuk mengunci semua sambungan-sambungannya. Nah, baik, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita pastikan lagi kurang lebih diameter panjang luar-luarnya 40 cm seperti ini. 40 cm kurang lebih. Lantas bagian bawah juga kita pastikan kurang lebih 40 cm seperti ini. Nah, ini 40 cm luar pipa. Lantas jika Bapak Ibu menginginkan, misalkan ingin lebih tinggi atau lebih rendah, itu kuncinya ada di bagian ini Bapak Ibu, bagian pipa yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan menginginkan alat ini lebih pendek, Bapak Ibu silakan memotong bagian sini. Ini kalau kita gunakan 10 cm, Bapak Ibu bisa perpendek ini menjadi 8 atau 7 sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu ingin lebih tinggi, itu silakan bagian pipa ini yang menjadi kunci untuk mengatur ketinggian alat ini. Jadi bisa dipotong jika ingin lebih tinggi, mungkin 12 cm atau 13 cm sesuai dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu semua. Baik, kurang lebih ini yang sudah kita buat. Kita pastikan semuanya terkunci dengan baik. Terkunci dengan baik. Sudah terkunci dengan baik. Pastikan sudah terkunci. Nah, setelah itu kita masukkan botol kita. Ini kita contohnya menggunakan botol bentuk seperti ini. Ini kita letakkan di bagian atas. Ini bagian atasnya ini taruh di, nah ini di atas paralon. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Ini kita coba sekarang bagaimana menggunakannya. Nah ini ya, ini bisa bergerak seperti ini. Jadi kalau nanti sudah terisi hand sanitizer atau sabun di sini, ini Bapak Ibu tidak perlu kejar-kejarin lagi. Jadi cukup untuk cuci tangan itu hanya cukup menginjak di bawah saja, dan ini bisa digunakan untuk cuci tangan. Baik, demikian tutorial panduan bagaimana kita membuat alat untuk hand sanitizer sistem injak yang portable dari bahan paralon ini. Jika informasi yang kami sampaikan bermanfaat, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan bisa klik like and subscribe di channel YouTube kami ini, Rumah Risa Indonesia, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai berbagai macam teknik pembangunan rumah
secara cepat, instan, ataupun material-material yang instan yang bisa diaplikasikan di rencana pembangunan atau renovasi rumah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua.